Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman KLC semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video ini saya mau berbagi ke teman-teman semuanya pupuk organik ya, pupuk secara organik yang biasa dipakai oleh pecinta tanaman yang merawat tanaman ya. Dan pupuk ini memang sudah terkenal turun-temurun dari nenek moyang kita ya. Mungkin orang tua kita biasa memakai pupuk ini. Jadi mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan pupuk ini. Ya, ini adalah pupuk dari air cucian beras yang dicampur dengan kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya agar pupuk ini tidak menyebabkan jamur ataupun bakteri pada tumbuhan kita. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah air cucian beras yang kita pakai yang diambil itu dari pesusan atau bilasan yang pertama dan kedua. Sedangkan kalau yang ketiga dan seterusnya itu kandungan unsur yang bagus dari air cucian beras itu sudah sedikit, sudah kecil. Jadi yang dipakai adalah air pesusan yang pertama dan kedua. Selanjutnya, yang kedua yang harus diperhatikan adalah gunakan air cucian beras yang baru yang masih segar. Kalau misalnya diendapkan itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Karena kalau terlalu lama akan menimbulkan jamur dan bakteri. Bisa juga kalau misalnya mau diendapkan beberapa hari atau lebih dari sehari, itu harus diproses ya, harus diproses dengan dekomposisi atau orang biasa bilang dengan fermentasi, dengan ditambahkan molase dan mikroba atau EM4. Nah, kalau sudah diproses dengan fermentasi itu tidak mengapa kalau misalnya mau didiamkan selama beberapa hari. Itu malah akan lebih bagus dan kandungan-kandungan dari air cucian beras itu akan muncul lebih bagus lagi. Kemudian hal ketiga yang diperhatikan yaitu endapan yang dihasilkan dari larutan itu jangan ikut disiramkan karena itu bisa menimbulkan jamur ya. Jadi air cucian beras itu kalau didiamkan beberapa saat ya itu akan muncul endapan yang seperti tepung. Nah, itu jangan sampai disiramkan ke tanaman. Terus hal berikutnya, hal yang keempat itu yang harus diperhatikan, tidak boleh diberikan setiap hari atau diberikan terlalu sering. Ini akan menyebabkan overdosis dan tanaman akan mengalami gangguan karena terlalu banyak bahan-bahan organik dari air cucian beras yang menimbulkan efek jenuh pada tanaman dan justru akan merusak tanaman. Memang tiap hari kita karena makanan pokoknya itu nasi, beras, jadi tiap hari pasti kita menghasilkan air cucian beras. Tetapi bukan berarti itu harus tiap hari kita berikan ke tanaman kita. Ya. Terus kemudian untuk yang kelima yang harus dihindari itu adalah menyiramkan air cucian beras ke tanaman dalam kondisi lembab atau misalnya habis hujan. Hal ini akan menimbulkan serangan jamur dan busuk pada akar tanaman. Nah, itu tadi yang harus diperhatikan ya pada saat mau pemakaian
air cucian beras. Sedangkan untuk kulit bawang merah dan kulit bawang putih, nah itu juga bagus untuk tanaman. Di sini saya lebih menyarankan untuk pemakaian kulit bawang merah dan kulit bawang putih itu sebaiknya direndam ya, bukan langsung diletakkan di media tanam atau di potnya, tetapi direndam dulu, dicampurkan ke air cucian beras. Ya, itu karena alasannya yang pertama, untuk kulit bawang merah dan kulit bawang putih itu banyak sekali unsur yang terkandung di dalamnya. Sedangkan unsur-unsur itu bisa larut dalam waktu lama. Jadi kalau cuma diletakkan saja, kemudian mungkin nanti terlarutnya itu hanya lewat pada saat kita siram, itu pun nggak langsung larut. Tetapi setelah agak lembab itu baru dia larut. Jadi untuk unsur-unsur yang ada di kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini butuh waktu ya untuk larutnya. Jadi lebih baik kalau misalnya direndam ke air cucian beras. Terus selain itu juga ya, kalau misalnya diletakkan saja di dalam pot atau di media tanam itu mengurangi keindahan. Jadi tidak estetik ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya dia lama-lama tidak dibuang, yang sudah busuknya itu akan mengakibatkan penyakit pada tanaman. Bisa menimbulkan jamur, bisa juga menimbulkan bakteri. Jadi saya lebih menyarankan ke teman-teman semuanya untuk kulit bawang merah dan kulit bawang putihnya itu direndam ke air cucian beras. Seperti ini ya, jadi teman-teman ini air cucian beras, kemudian direndam dengan kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Untuk ukuran dan takarannya itu tidak ada aturan pakem ya, bisa aja kita pakai kira-kira saja. Kita pakai tempat yang bisa ditutup ya teman-teman, karena habis ini kita diamkan selama 24 jam dalam kondisi tertutup. Terus ini juga jangan sampai terlalu penuh, memenuhi sampai wadahnya itu sampai penuh, itu jangan, itu juga nggak boleh. Nah ini setelah 24 jam ya, ini hari berikutnya kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kita akan pakai langsung aplikasikan ke tanaman anggrek kita, tanaman hias kita. Nah untuk sebelum dipakai, masukkan dulu ke botolnya dengan disaring ya. Ini pakai corong, kemudian juga pakai saring dari kain yang sudah tidak terpakai. Tujuannya agar kotoran-kotorannya itu tidak ikut ke cairan yang kita semprotkan ya, terutama endapan yang ada di air cucian beras. Selain dispray air rendaman cucian beras dan kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini bisa juga langsung dikocor ke tanaman ya teman-teman ya. Jadi bisa di spray, bisa juga dikocor. Nah ini dia, saya langsung spray ke tanaman saya ya. Di sini anggrek-anggrek yang masih seedling itu juga saya berikan juga. Ini aman, insya Allah aman, nggak apa-apa. Terus kemudian ke tanaman yang lainnya juga begitu. Jadi untuk teman-teman, air cucian beras itu mempunyai kandungan yang sangat berguna bagi tanaman. Diantaranya dia mengandung karbohidrat, protein, asam amino, asam lemak, vitamin B1, dan berbagai jenis mineral seperti fosfor dan mangan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, air cucian beras juga memiliki potensi untuk mengembangbiakan atau menumbuhkan bakteri baik yang berfungsi untuk menyuburkan media tanam atau tanaman kita. Kemudian, air cucian beras merupakan ZPT atau zat perangsang tumbuh dan mencegah atau mengatasi stres pada tanaman yang baru dipindah atau displit. Selain itu teman-teman, air cucian beras merupakan media utama dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan manfaat lain dari air cucian beras ini dapat digunakan secara langsung sebagai pupuk untuk tanaman
baik sebagai bahan tunggal maupun dicampur dengan bahan yang lainnya. Nah, sedangkan kulit bawang merah dan kulit bawang putih itu mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman juga, seperti magnesium, kalium, fosfor, dan lain-lain. Jadi, kulit bawang merah dan kulit bawang putih dapat menyuburkan tanaman dan sebagai ZPT, ya, zat perangsang tumbuh. Bisa juga sebagai pestisida nabati karena ada kandungan senyawa asetogenik. Nah, itu ya teman-teman semuanya manfaat dari air cucian beras, juga kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Juga hal-hal yang harus diperhatikan, dihindari dari pemakaiannya. Semoga semuanya yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih juga untuk kritik dan saran positif dari teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.